Halo guys, selamat datang kembali di channel Nanang Aprilian. Channel yang berisi konten hiburan, konten berita, dan konten-konten viral yang ada di Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka datang dari sepak bola Indonesia. Sampai berita ini dibuat, sudah 127 orang meninggal dalam kerusuhan pertandingan antara Arema versus Persebaya. Seperti apa berita lengkapnya? Langsung saja kita kutip kronologinya dari cnnindonesia.com. Kronologi kerusuhan usai Arema versus Persebaya yang tewaskan 127 orang. Dan sampai saat ini korbannya masih terus bertambah ya guys. Kita doakan semoga tidak ada korban lagi. Jakarta, CNN Indonesia. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan usai laga Arema dan Persebaya menewaskan 127 orang. Laga Arema versus Persebaya yang dimulai pukul 8 berlangsung sengit. Akan tetapi tuan rumah tidak beruntung karena kalah 2-3 dari Persebaya. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta mengatakan semula pertandingan Arema versus Persebaya berlangsung lancar. Sebelum berita ini saya lanjutkan, ada salah satu info yang menyebutkan bahwa antara Arema versus Persebaya itu kan sangat sengit ya guys. Ada yang mengusulkan bahwa pertandingan dilaksanakan pada sore hari saja. Namun usulan itu ditolak. Alhasil pertandingan tetap dilaksanakan jam 8. Kita lanjut. Namun setelah pertandingan berakhir, sejumlah pendukung Arema merasa kecewa dan beberapa di antara mereka turun ke lapangan untuk mencari pemain dan ofisial. Inilah yang seringkali terjadi di Indonesia. Ketika pertandingan berjalan lancar, tapi ketika kalah mereka tidak terima gitu loh. Padahal menang biasa, kalah juga biasa. Kita lanjut. Petugas pengamanan kemudian melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pengalihan agar para supporter tersebut tidak turun ke lapangan dan mengejar pemain. Semakin lama kekecewaan supporter semakin kuat dan kemarahan tidak terkendali karena disertai dengan lemparan benda-benda ke lapangan. Guna meredakan kemarahan, supporter polisi melepaskan tembakan gas air mata ke arah supporter. Ini sih yang gue nggak habis pikir ya. Guna meredakan kemarahan supporter, polisi melepaskan tembakan gas air mata. Padahal menurut aturan dari FIFA pasal 19, penggunaan gas air mata itu dilarang guys. Jangankan penggunaan gas air mata, membawa gas air mata ke stadion saja itu sudah dilarang. Tidak diperbolehkan sama sekali. Dan ini kok bisa ya gas air mata itu sampai ada di lapangan dan digunakan. Kita lanjut. Dari tembakan gas air mata itu, supporter yang mencoba menghindar kian tidak terkendali, sehingga terus mengorbankan penonton lain dengan menginjak-injak guna menyelamatkan diri. Banyak dari penonton yang mengalami sesak napas akibat asap gas air mata. Cuitan netizen juga menyebutkan orang tua kehilangan balita lantaran situasi panik yang tidak terkendali akibat tembakan gas air mata polisi. Bagi kalian yang belum tahu efek gas air mata itu seperti apa ya, sebelum kita lanjutkan beritanya, kita cari dulu nih, efek gas air mata. Gangguan pada mata. Sesaat setelah terpapar gas air mata, dampaknya bisa membuat mata berair, gatal, panas seperti terbakar, tidak bisa melihat untuk sementara dan pandangan kabur. Paparan gas air mata dari jarak dekat bisa menyebabkan efek jangka panjang berupa pendarahan mata, kerusakan mata, katarak, erosi kornea, sampai kebutaan. Itu yang pertama. Yang kedua, gangguan pernapasan. Efek gas air mata juga menimbulkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Saat menghirup kabut gas ini, orang bisa tersedak, hidung dan tenggorokan terasa panas dan gatal. Sesak napas, batuk-batuk, mulai dari mual dan muntah, atau diare. Yang ketiga, gangguan pada kulit. Dan yang keempat adalah gangguan kesehatan mental. Lanjut lagi ke beritanya guys. Kerusuhan yang terjadi di lapangan mengakibatkan 2 kendaraan polisi dirusak, salah satunya dibakar. Penonton juga dilaporkan membakar fasilitas lain di stadion. Tidak saja terjadi di dalam, kerusuhan juga berimbas keluar stadion. Akibat kejadian ini, PSSI mengancam Arema dengan hukuman dilarang menjadi tuan rumah hingga sisa kompetisi Liga 1. Ya, itu dia berita yang saya bacakan dari cnnindonesia.com. Kalian kebayang gak sih guys dengan efek-efek gas air mata yang saya sebutkan tadi? Dalam kondisi normal pun ya, orang kena gas air mata itu sakitnya kayak apa gitu, matanya perih, dadanya sesek gitu loh. Apalagi dalam kondisi chaos seperti itu di lapangan ya. Saya dan kalian tentu saja berharap semoga tidak ada jumlah korban lagi yang bertambah ya guys. Sungguh ini kejadian yang sangat disayangkan ya, ketika timnas Indonesia juga sedang
bermain cukup bagus di kancah internasional. Dengan adanya kasus ini tentu saja akan berpengaruh ya. Kalian kebayang nggak sih mereka yang menonton sepak bola ini tuh, misalkan seorang anak-anak gitu ya, Pak, Bu, saya mau nonton sepak bola Arema sama Persebaya. Kemudian ketika pertandingan selesai, mereka tidak pulang dengan selamat, justru mereka malah pulang dalam kondisi tak bernyawa. Apalagi seorang bapak-bapak gitu ya, datang stadion pamit ke istrinya, ke anaknya yang masih kecil. Bu, nak, bapak mau nonton sepak bola dulu ya. Kemudian mereka mendengar berita di TV bahwa terjadi kerusuhan dan bapaknya pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Sungguh ini adalah kejadian yang sangat disayangkan ya terjadi di Indonesia. Ya, sekian untuk video kali ini. Kita berharap yang terbaik. Semoga korban jiwanya tidak ada yang bertambah lagi dan korban yang masih luka-luka semoga cepat sembuh dan bisa kembali ke rumah dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya.